Pernah dengar Raja Jawa tanpa mahkota? Siapa dia? Dari mana asal-usulnya? Bagaimana kisah hidupnya? Dan apa yang dia wariskan? Ceritanya pernah terjadi, ada pengalaman, peristiwa, bahkan legenda. Bersama ceritanya pernah, mari kita bercerita dan dengarkan. Karena setiap cerita selalu punya sisi yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Ini dia ceritanya pernah melegenda episode 1, Raja Jawa tanpa mahkota. Ratusan tahun lalu, saat Belanda masih menguasai bumi Nusantara dari berbagai sektor, tanah tempat kita tinggal ini masih disebut dengan Hindia Belanda. Pribumi sebagai tuan rumah justru dipandang rendah. Kesempatan belajar dibatasi, dan suara rakyat hampir tidak terdengar. Itu adalah masa kegelapan, tapi di tengah masa gelap itu lahir seorang anak dari keluarga bangsawan Jawa yang bernama Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto, atau yang hari ini biasa kita sebut Hos Cokro Aminoto. Ia lahir di Ponorogo pada tanggal 16 Agustus 1882. Dari keluarga priai, ayahnya adalah seorang pejabat pemerintahan kolonial. Sejak kecil, hidupnya sudah terjamin, aman dan nyaman. Ia bahkan bisa bersekolah di Osvia, sekolah calon pegawai pemerintahan Belanda. Banyak lulusan sekolah ini menjadi pejabat kolonial. Begitupun dengan Cokro Aminoto. Selulusnya dari sekolah itu, ia sempat bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Namun, ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri pajak yang mencekik rakyat, petani miskin, dan bangsa sendiri yang diperlakukan dengan rendah. Pada akhirnya, dia membuat satu keputusan besar. Ia mengundurkan diri dari jabatan bergengsi itu. Jabatan yang membuatnya aman, nyaman, dan terjamin. Hanya ada satu alasan. Ia tidak ingin menjadi alat penjajahan terhadap bangsanya sendiri, kaumnya sendiri. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya, Cokro Aminoto pindah ke Surabaya. Hidupnya tidak lagi semudah dulu. Ia sempat bekerja serabutan, bahkan pernah menjadi kuli di pelabuhan. Di sini dia benar-benar merasakan bagaimana kehidupan rakyat kecil. Tahun-tahun yang berat itu membentuk dirinya. Ia belajar bahwa perjuangan tidak cukup dengan kemarahan, dan perjuangan juga butuh organisasi, ya persatuan. Saat itulah dia mulai bergabung dengan Sarekat Islam, yang pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini berawal dari perkumpulan pedagang muslim. Namun, di tangan Cokro Aminoto segalanya berubah. Di bawah kepemimpinannya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi itu berkembang luar biasa. Dari organisasi kecil menjadi gerakan massa terbesar di Asia saat itu. Anggotanya sampai jutaan orang. Bayangkan saja, akhirnya rakyat pribumi bisa berkumpul, berbicara, dan berani menuntut keadilan. Cokro Aminoto dikenal sebagai orator luar biasa. Saat ia berpidato, ribuan orang diam mendengarkan. Suaranya lantang, bahasanya sederhana, pesannya jelas. Bangsa ini harus berdiri di atas kakinya sendiri. Tentu saja ini memunculkan kekhawatiran Belanda. Seorang pribumi mampu menggerakkan jutaan rakyat. Itu menjadi ancaman besar bagi penjajah. Peranannya tidak cukup hanya sebagai pimpinan organisasi Sarekat Islam saja. Di Surabaya, Cokro Aminoto tinggal di sebuah rumah yang juga difungsikan sebagai rumah kos. Ia membuka pintu bagi anak-anak muda dari berbagai kalangan, berbagai latar belakang. Mereka tinggal, belajar, berdiskusi, bahkan berdebat di rumah itu. Dan hasilnya luar biasa. Para penghuni rumah itu adalah yang kelak menjadi tokoh besar Indonesia. 3 di antaranya yang paling terkenal ada Soekarno, Semaun, dan Kartosoewirjo. Bayangkan saja, di rumah sederhana itu lahir 3 ideologi yang berbeda. Soekarno dengan nasionalismenya, Semaun dengan
komunismenya, dan Kartosoewirjo dengan pandangan Islamnya. Itulah kenapa Cokroaminoto juga disebut sebagai guru bangsa. Dia memang tidak menjadi presiden dan pemimpin negara ini, tapi dia mencetak calon-calon pemimpin dengan pemikiran yang luar biasa. Suksesan Sarekat Islam tentu tidak berjalan mulus-mulus saja. Ada banyak tantangan, di antaranya munculnya perbedaan ideologi, pandangan dari setiap anggotanya. Sebagian tertarik pada komunisme, sebagian lagi tetap berlandaskan Islam, dan sebagiannya lagi nasionalisme. Bagi Cokroaminoto, ini adalah masa yang sangat berat. Ia sempat difitnah, diawasi pemerintah kolonial, bahkan pernah sampai di penjara. Namun ia tetap teguh. Ia percaya perjuangan kemerdekaan harus bermoral, berilmu, dan bermartabat. Sebagai guru besar dari para pemimpin, ia sering mengatakan bahwa pemimpin sejati itu harus memiliki 3 hal, yaitu setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, dan sepandai-pandai siasat. Baginya, kemerdekaan bukan sekedar mengusir penjajah. Kemerdekaan adalah kebangkitan akal, kebangkitan iman, dan kebangkitan harga diri bangsa. Dalam perjalanannya ini, dia sampai mendapatkan julukan Raja Jawa tanpa mahkota dari pers kolonial Belanda. Karena pengaruhnya yang sangat besar, pidatonya yang mampu menggerakkan ribuan rakyat, dan dihormati seperti raja meski tanpa kekuasaan resmi. Ia juga menghasilkan karya tulis yang cukup terkenal, di antaranya ada Islam dan Nasionalisme, kemudian ada buku Tarikh Agama Islam. Ini aku pernah baca, mungkin nanti aku akan membahasnya dalam ceritanya pernah di episode berikutnya. Kemudian ada Reglemen dan Program Asas Sarekat Islam. Lalu ia juga aktif menulis artikel dan tulisan politik di surat-surat kabar. Pada tanggal 17 Desember 1934, beliau wafat di Yogyakarta. Sayangnya, ia meninggal tanpa melihat Indonesia merdeka. Namun, gagasannya tidak mati. Murid-muridnya yang melanjutkan perjuangannya. Barulah 11 tahun kemudian Indonesia benar-benar merdeka. Dan banyak orang yang menyadari kemerdekaan itu tidak lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari pikiran dan perjuangan orang-orang seperti Cokroaminoto. Itulah ceritanya pernah melegenda episode 1, Raja Jawa tanpa mahkota. Aku dari ceritanya pernah. Terima kasih sudah bercerita dan mendengarkan. Kalau kalian punya cerita yang menarik untuk aku ceritakan kembali, silahkan tinggalkan ceritanya di kolom komentar atau kirim ceritanya melalui email kita. Sampai ketemu di cerita berikutnya.